Salam sukacita bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur bersama saya Pendeta Desiana Rondo Effendi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita di hari ini, mari kita meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita berteduh diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Allah sumber kekuatan dan sumber segala hikmat, kami meminta pimpinan dan kuasa Roh Kudus bagi kami semua, sehingga firman Tuhan menjadi kebenaran yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan dalam keterbatasan kami, dan biarlah kuasa Allah yang tidak terbatas itu menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan yang menuntun kita berbicara hari ini tentang bagaimana hidup dekat kepada Tuhan, tidak membanggakan diri, tapi mempunyai kerendahan hati untuk melihat kepada Tuhan sumber kehidupan itu. 1 Tawarik pasal 21 ayat 13 ya, menjadi bacaan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama membuka 1 Tawarik pasal 21 ayatnya yang ke-13. Saya baca bagi kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Apa yang disampaikan kepada kita semua pada hari ini mengingatkan kepada kita tentang keberhasilan, kesuksesan, bahkan seluruh kegagalan kita juga menjadi awal untuk kita tetap menjadi orang-orang yang survive, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mempunyai kekuatan dengan bersumber kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan Daud dalam bacaan kita, kalau kita baca secara menyeluruh di 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, menjelaskan bagaimana kebanggaan diri itu membuat Daud jatuh di dalam pencobaan dan berbagai tantangan kesulitan. Keberhasilan Daud membuat dia menjadi orang yang membanggakan dirinya. Dia memerintah, dan dalam pemerintahannya ada satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Daud. Yoab yang mendata rakyat di seluruh Israel yang bisa memegang pedang untuk berperang. Kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Yoab sendiri, para pemuka rakyat ya, menginginkan dan mengingatkan untuk semua rakyat yang bisa berperang maju. Ada kurang lebih di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan 4.070.000 orang Yehuda juga yang dapat memegang pedang. Nah, karena kesombongan yang dilakukan oleh mereka, Tuhan memberikan hukuman terhadap Daud.
Dan hukuman yang diberikan Tuhan terhadap Daud mendatangkan banyak hal yang membuat dia harus kembali merefleksikan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, karena kesombongannya Daud diperhadapkan dalam hal ini kepada 3 perkara. Ya, di ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri, 3 hari pedang atau penyakit sampar. Dan dalam hal ini Daud menyerukan satu penyesalan, ya, isi hatinya kepada Tuhan. Dan di ayat 13 Daud mengatakan kepada Gad, sangat susah hatiku, dan biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Apa yang membuat Daud menjadi sangat susah? Ya, karena apa yang dialaminya membuat dia berada jauh daripada Tuhan dengan berbagai kemegahannya, kekuatannya, kegagahannya, sehingga biarlah dalam kesusahan ini aku datang kepada Tuhan. Biar susah, biarlah aku jatuh di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam manusia. Ada sebuah refleksi dalam kehidupannya untuk dia datang kepada Tuhan dalam sebuah pertobatan, dalam sebuah kerendahan hati, sehingga dalam sesusah apapun yang dialaminya, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudara, yang dihadapi oleh Daud dan saudaranya serta semua rakyat pada waktu itu, penyakit sampar yang menyebabkan 70.000 orang tewas. Dia memohon pengampunan Tuhan dalam pertobatan. Dia menyesal dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan yang dilakukan dalam sebuah tindakan iman di ayat 16 mengingatkan kepada kita semua. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, ya, dan di tangannya pedang terhurus diacungkan ke atas Yerusalem. Dengan berpakaian kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua, dan berkatalah ia kepada Allah. Berpakaian kabung. Dia mengatakan, aku berdosa kepada Tuhan. Aku melakukan kejahatan. Daud meminta pengampunan Allah atas kesalahan yang dilakukannya. Dari cerita ini, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa seringkali keberhasilan kita, kesuksesan kita membuat kita membanggakan diri kita sendiri. Bisa terjadi kepada orang-orang beriman, siapapun itu. Oleh karena itu kita diingatkan, ketika kita ada sampai di titik ini, janganlah keberhasilan dan kesuksesan kita membuat kita menjadi orang yang membanggakan diri sendiri. Tapi hiduplah dalam kerendahan hati, karena semua keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa di sorga dan di bumi bagi Kristus untuk kita semua, sehingga keberhasilan yang kita dapatkan hari ini datangnya dari Allah sendiri bagi kita. Mengingatkan kepada kita kerendahan hati untuk datang di hadapan Tuhan adalah hal yang penting dan terbesar bagi setiap orang, siapapun dia. Kalau kita punya kerendahan hati untuk datang meminta pertolongan dan pengampunan dari Allah, maka
itu akan membesarkan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam sebuah keberhasilan yang diberikan Allah. Membuat mata kita terfokus kepada Allah dalam melakukan berbagai karya yang dipersembahkan dalam hidup bagi Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Martin Luther ya, dalam sebuah kalimat yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua. Apa yang ada di tanganku tidak selamanya ada. Dia akan hilang dan pergi. Tapi apa yang kuletakkan di dalam tangan Tuhan akan tetap ada, kekal sampai selama-lamanya. Begitu susah hati kita dengan semua yang kita punya di tangan kita. Ketika apa yang kita punya itu harus pergi dari kehidupan kita. Jabatan kita, kekuasaan kita, keberhasilan kita, kebanggaan diri kita, orang-orang yang kita kasihi, yang selalu kita berusaha untuk genggam di tangan kita. Mari kita belajar untuk meletakkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dalam sebuah kerinduan, dalam sebuah pengharapan kepada Allah. Sehingga sangat besarlah kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan apa yang diberikan Tuhan di dalam tangannya menjadi bagian yang memberkati kehidupan kita untuk tidak membanggakan diri, tetapi memberikan bagian kemuliaan bagi nama Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Biarlah ini menjadi spirit bagi kita semua, sehingga kita boleh berjalan bersama-sama dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada hari ini mari kita berteduh diri di dalam doa dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau baik dan kebaikan-Mu menolong kami untuk menjalani hidup hari ini dalam pimpinan kasih dan rahmat-Mu. Memulai hari baru, biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan dianugerahkan bagi kami semua. Biarlah kami juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kami dengan tiap profesi kami masing-masing secara baik. Biarlah kami tidak menjadi orang yang membanggakan diri, tapi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami memiliki semua harapan untuk tetap percaya di dalam kasih-Mu. Memberkati semua saudara yang memulai harinya dalam rasa syukur. Apapun keberhasilan kami, biarlah itu menjadi bagian yang memuliakan nama Tuhan. Dan apapun tantangan dan kesulitan hari ini, ajarlah kami untuk terus memandang kepada-Mu, ya Allah, sumber segala berkat yang menguatkan kami, yang memberi kekuatan kepada kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan hati, berikan kami penghiburan di dalam melayani seluruh pekerjaan Tuhan yang masih dipercayakan kepada kami. Para pemuka agama dan pemimpin umat, Allah memberikan hikmat bagi mereka. Pemerintah dan semua saudara kami yang diberikan tanggung jawab di dalam melakukan pelayanan, biarlah mereka mengambil kebijakan yang bisa menolong banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasihani kami, ya Allah, dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kasih dan penyertaan dari Allah sendiri menolong dan memberkati kami. Arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam pertolongan Roh Kudus, tetap menyertai memberkati kita semua
hari ini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah suara kebenaran hari ini, saudara di dalam Kristus. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita di tiap karya yang diberikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Tetaplah berkarya bagi Tuhan, semangat, dan melanjutkan hari bersama Tuhan. Salam.